Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Sobat KRS dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya, Debu Widyadana, dari Klinik Rumah Swadaya BP2P Jawa 3 dalam segmen Ngopi, Ngobrol dan Beropini. Sobat KRS, dalam kesempatan ini kita akan ngobrolin tentang Pokja PKP, perumahan dan kawasan pemukiman. Sebenarnya obrolan ini dari keresahan saya terhadap beberapa teman, terutama dari teman-teman forum yang bertemu, sering saya tanyakan, loh kenapa nggak ikut rakor forum? Nah, dari beberapa teman tersebut mereka mengatakan bahwa, ngapain Pak, ikut juga nggak ada gunanya, kita cuma datang, ngopi, makan kue, dan begitulah. Itu dari keresahan teman saya. Saya juga pernah ditugaskan beberapa saat yang lalu untuk mengikuti rakor PKP ini dalam kota atau kabupaten gitu. Nah, kemudian yang saya lihat memang di dalam rakor ini Perkim, baik itu bidang ataupun dinas, itu seolah-olah hanya menginventarisir pekerjaan OPD lain. Air minum gimana? Mau ngerjakan ini. Lingkungan gimana? Mau ngerjakan ini. Pihak lainnya gimana? Mau ngerjakan ini. Di situ saya melihat mereka tidak ada satu kesatuan untuk membuat satu program, tentang kawasan permukiman dan perumahannya tentunya. Tapi mereka masing-masing cuma mengerjakan tugas mereka di tiap-tiap tempat yang sudah mereka rencanakan. Ya, OPD-OPD itu bertugas cuma mana-mana yang bersinggungan dengan perumahan. Itu yang seolah-olah mereka laporkan. Dari keresahan itu kemudian saya mencoba menggali, belajar untuk apa sih sebenarnya Pokja PKP ini. Nah, pertama kita mulai dari aturan sebenarnya. Keberadaan Pokja PKP, perumahan dan kawasan permukiman ini didasarkan pada beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan tugas Pokja tersebut. Di antara landasan hukum itu, pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Di pasal 5 mengatakan negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pasal-pasal yang lain menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pasal lainnya mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan perumahan dan pemukiman bagi MBR. Pasal selanjutnya menyebutkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan pembangunan untuk MBR melalui program-program seperti rumah sederhana, rumah susun, bantuan pembiayaan. Dan pasal yang lainnya menegaskan pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Sepertinya apa yang selama ini saya lihat hanya koordinasi, itu pun di tempat-tempat yang berbeda, tanpa satu program. Kemudian di PP nomor 14 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman terdapat bagian ke-6, kemudahan dan atau bantuan pembangunan perolehan rumah bagi MBR. Ini ada di pasal 37 dan seterusnya. Kemudian di beberapa peraturan menteri, misalnya peraturan nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan program fasilitasi likuiditas pembiayaan atau FLPP, mengatur skema bagaimana pembiayaan perumahan untuk MBR. Kemudian Permen PU nomor 14 tadi tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya. Kemudian ada Permen nomor 7 tahun 2022 tentang pelaksanaan bantuan perumahan dan penyediaan rumah khusus. Kemudian ada Inpres, di antara Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian ada surat edaran Menteri PU dan peraturan-peraturan daerah lainnya dan kebijakan lokal. Bagaimana pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah atau perda atau kebijakan lokal yang mendukung pembentukan dan operasional Pokja PKP ini. Misalnya tentang penanganan kawasan kumuh atau program perumahan khusus MBR. Itu tadi dasar-dasar aturannya, Sobat. Kemudian di tugas dan fungsi
Pokja berdasarkan regulasi adalah memiliki tugas dan fungsi ada satu koordinasi. Koordinasi mengkoordinasikan program perumahan dan permukiman antar pemangku kepentingan. Kedua, perencanaan, menyusun rencana strategis pembangunan perumahan dan permukiman. Ketiga, pelaksanaan, memastikan implementasi program perumahan tersebut seperti BSPS, LVPP, dan pengentasan kawasan kumuh. Keempat, pengawasan, memantau dan mengevaluasi program-program tersebut. Kelima, nah ini yang perlu kita garis bawahi, yang kelima, dan kita akan bahas dalam video-video selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong partisipasi masyarakat, terutama MBR dalam pembangunan perumahan. Sobat KRS, dasar pembentukan Pokja di tingkat daerah adalah satu, surat keputusan gubernur, bupati, wali kota. Biasanya SK ini menetapkan pembentukan Pokja dan menugaskan instansi terkait untuk terlibat dalam kelembagaan tersebut. Kedua adalah rencana pembangunan jangka menengah. Di daerah tersebut, Pokja ini dibentuk untuk mendukung pencapaian target pembangunan perumahan, pemukiman dalam RJPMD tersebut. Kesimpulannya Sobat KRS, keberadaan Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yang sudah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021, serta berbagai peraturan menteri dan kebijakan daerah. Pokja ini dibentuk untuk memastikan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan program perumahan dan pemukiman yang inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, Pokja memegang peran krusial dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi bukan seperti menginventarisir pekerjaan UPD lain, tidak. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi Pokja mempunyai peran lebih daripada itu. Demikian Sobat KRS, salam sehat, salam sejahtera, dan salam inklusi.